Halo Om Swastiastu anak-anak, untuk hari ini seperti yang Pak Guru janjikan, Pak Guru akan mengadakan pembinaan untuk Olimpiade Matematika. Nah, langsung saja untuk soal hari ini Pak Guru akan mengajarkan kalian bagaimana cara menyelesaikan beberapa soal. Kemudian anak-anak silakan mencoba soal yang Pak Guru bagikan lewat grup WhatsApp. Nah, untuk nomor 1 langsung ya. Nomor 1, hasil dari 3.444 ditambah 2.678 dikurangi 3.446. Nah, caranya sederhana. Jadi anak-anak tinggal menjumlahkan kemudian mengurangkan. Boleh menggunakan hitung susun ya. Nah, di sini seperti ini. Tulis saja di buku kalian 3.444 ditambah 2.678. Nah, jumlah ya. 4 tambah 8 tulis 12, tulis 2, simpen 1. 1 tambah 4 5, 5 ditambah 7 hasilnya 12, tulis 2, simpen 1. Kemudian 1 ditambah 4 5, 5 tambah 6 hasilnya 11, simpen 1. Kemudian 1 tambah 3 hasilnya 4, 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi 6.122. Kemudian setelah ketemu hasilnya kita kurangkan dengan 3.446. Nah, kita kurangin ya. 3.446 dikurang. Nah, 2 dikurangin 6 enggak bisa. Kita pinjam jadinya 12 dikurangin 6 itu hasilnya 6. Kemudian 11 kita pinjam lagi dikurangi 4 itu jawabannya 7. Kemudian karena ini 0 kita pinjam ke 6, ini jadi 5, ini jadi 10. 10 kurang 4 hasilnya 6. Kemudian 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Nah, jadi jawabannya adalah 2.676. Jawabannya adalah yang nomor B. Nah, seperti itu caranya menjawab soal yang nomor 1. Berikutnya untuk yang nomor 2, nah di sini kalian ketemu dengan hitung perkalian dan pembagian. Nah, jika kalian ketemu soal seperti ini, kalian bagi dulu, baru kalian kalikan. Nah, berarti yang pertama kita hitung susun dulu. Kita cari hasil dari 4.896 dibagi 12. Nah, kita bagi ya, 4.896 dibagi 12. Nah, kita bagi dulu. 4 bagi 12, oke, nggak bisa. 48, kita langsung ambil ya. 48 dibagi 12, itu jawabannya adalah 4. 4 dikali 12, hasilnya adalah 48. Dikurangi. 48 dikurangi 48, itu hasilnya 0. Turunkan 9. Nah, boleh nggak kita nurunin 6? Nggak boleh. Kita hanya boleh menurunkan satu angka saja ya. Berarti 9 dibagi 12 berapa Pak Guru? 9 bagi 12 yang mendekati kita pakai yaitu adalah 0. Nah, 0 dikali 12 itu hasilnya adalah 0. Dikurangi hasilnya adalah 9. Baru turunkan 6. Nah, 96 dibagi 12 berapa? 96 dibagi 12 itu hasilnya adalah 8. Nah, 8 dikali 12 hasilnya adalah 96. Kurangi hasilnya adalah ya, hasilnya 0 ya. Hasilnya adalah 408. Nah, seperti itu. Kita baru di pembagian. Sekarang kita dikalikan 8. Berarti 408 dikalikan 8. Nah, pakai hitung susun juga ya. 8 dikali 8 hasilnya 64. Tulis 4, simpan 6. 8 dikali 0 hasilnya 0. 0 ditambah 6 hasilnya 6. 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Itu langsung ya, 32. Nah, jadi jawabannya itu adalah 3.264. Yaitu jawabannya yang nomor D. Seperti itu. Berikutnya kita langsung ke soal yang nomor 3. Jadi nomor 3 Pak Guru pakai cara yang sederhana yang mudah dimengerti. Yang penting kalian bisa mengerjakan. Yaitu 24 pangkat 3 itu artinya adalah 24 dikali 24 dikali 24.
Nah, pelan-pelan kita pakai hitung susun saja. Kita pertama 24 kali 24 dulu. 24 dikali 24. Pakai hitung susun aja ya. 4 dikali 4 hasilnya adalah 16, tulis 6, simpan 1. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. 8 tambah 1, 9. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. 6, 7, dan 1, 5. Nah, jadi jawabannya 576. Kemudian kita kalikan lagi sekali 24. Berarti dikalikan 24 kali. 4 dikali 6. Itu hasilnya 24. Tulis 4, simpen 2. 4 dikali 7. Itu artinya 28. 28 tambah 2, 30. Tulis 0, simpen 3. Kemudian 4 dikali 5 itu 20. 20 tambah 3 jadinya 23. Nah, lanjut di bawahnya. 2 dikali 6 itu hasilnya adalah 12. Tulis 2, simpan 1. Habis itu 2 dikali 7, 14 tambah 1, 15. Tulis 5, simpan 1. Kemudian 2 dikali 5 hasilnya 10. 10 tambah 1 hasilnya adalah 11. Ditambah 4, 2, 8, 13. Jadi jawabannya adalah 13.824. Nah, 13.824 jawabannya adalah yang nomor A. Nah, sudah nomor 3. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ya, bisa lihat ya soalnya. Ini juga hitung campuran. Anak-anak tinggal menyelesaikan seperti yang Pak Guru bilang. Hanya saja yang berbeda itu adalah di sini ada bilangan bulat. Nah, gimana cara mengerjakannya? Nah, sekarang seperti ini. Tulis ya. Negatif 344 ditambah dalam kurung negatif 268 dikurangi 146. Nah, di sini bagaimana cara kita mengurangi? Kita pakai bahasa yang sederhana aja deh. Nah, seandainya negatifnya ini kita anggap sebagai hutang. Nah, jadi kita baca kalimat matematikanya ini dengan bahasa sehari-hari ya. Jika seandainya kalian punya hutang sebanyak 344, kemudian ditambah hutang lagi sebanyak 268. Nah, Pak Guru nanya sekarang, hutangnya nambah apa berkurang? Nah, otomatis pasti hutangnya bertambah ya, karena ditambah hutang 268. Jadi, kalian tinggal hitung dengan hitung susun biasa. Tulis saja negatif 344, kemudian negatif 268 ditambah. Nah, seperti itu ya. 4 ditambah 8 hasilnya adalah 12. Tulis 2, simpan 1. Kemudian ini hasilnya 11. Tulis 1, simpan 1. Kemudian ini hasilnya adalah 6. Jangan lupa isi tanda hutang atau tanda negatif. Nah, udah ketemu negatif 612. Nah, seperti yang kita sepakati tadi, ingat kalau tanda min ini artinya hutang. Nah, kalian punya hutang 344. Habis itu ditambah hutangnya lagi 268. Kemudian ngutang lagi 146. Nah, gimana dong hasilnya? Berarti hutang kalian nambah. Nah, hutang nambah berarti tulis saja negatif 146 ditambah karena hutangnya nambah. Ya, seperti itu. Ditambah aja, 2 ditambah 6 hasilnya 8, 1 tambah 4 hasilnya 5, 6 tambah 1 hasilnya adalah 7. Hutang. Nah, jadi total hasil jawabannya itu adalah kalian masih ngutang 758. Nah, jadi jawabannya adalah yang nomor D. Itu ya untuk yang nomor 4. Nah, berikutnya untuk soal yang nomor 5. Untuk soal yang nomor 5 itu diminta untuk menentukan hasil dari akar 9.000
216 dikurangi akar 5184 dibagi akar 144. Nah, gimana caranya? Oke, pertama kita tulis dulu. Akar 9216 dikurangi akar 5184 dibagi akar 144. Nah, caranya itu adalah pertama, kita cari dulu masing-masing nilai dari akar setiap soal, ya. Nah, jadi untuk yang ikut Olimpiade MIPA pasti sudah mencatat ya, nilai dari 1 kuadrat itu sama dengan 1, kemudian 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat hasilnya 16, kemudian 5 kuadrat hasilnya 25, 6 kuadrat hasilnya adalah 36, 7 kuadrat hasilnya 49, kemudian kalau 8 kuadrat hasilnya adalah 64, 9 kuadrat hasilnya adalah 81, dan 10 kuadrat hasilnya adalah 100. Nah, apa fungsinya Pak Guru? Nah, fungsinya itu adalah untuk mencari masing-masing nilai akar. Nah, Pak Guru jelaskan cara mencarinya. Pertama, kita cari tahu dulu akar dari 9216. Akar 9216 itu sama dengan berapa? Pertama, kita lihat angka yang di belakang, yaitu 6. Nah, manakah yang di sini yang menghasilkan angka 6 di belakangnya? Ada 2, yaitu 16 dan 36. Nah, ini adalah hasil kuadrat dari 4 dan 6. Maka, anak-anak silakan tulis. Ada pilihannya ada 4 berarti dan 6. Kemudian coret 2 angka dari belakang. Nah, tinggal sisa 92. Manakah bilangan berikut yang mendekati 92? Ya, yaitu adalah 81. Berarti kemungkinan jawabannya itu ada 2, yaitu 94 dan 96. Nah, kita coba mana sih kira-kira yang menghasilkan 9216? Nah, caranya Pak Guru akan coba kali kuadratkan yang ini dulu ya. 96 dikalikan dengan 96 dulu. Coba. 6 dikali 6, 36. Tulis 6, simpan 3. 6 dikali 9, 54 tambah 3, hasilnya adalah 57. 9 dikali 6, hasilnya adalah 30. 54. 54, tulis 4, simpan 5. Kemudian 9 kali 9, 81. 81 tambah 5, itu hasilnya 81 tambah 5, 86. Ya, 86. Ditambah. Nah, tulis 6. 7 tambah 4, 1. Simpan 1. Hasilnya adalah 12. Plus 2 plus 1. Kemudian 9. Nah, 9216. Jadi, yang benar itu adalah yang 96. Nah, kita tulis di bawahnya. Di sini, 96. Berarti nilai dari ini adalah 96. Kemudian dikurangi, kita cari hasil akar dari 5184. Caranya hampir sama. Nah, sebentar Pak Guru hapus dulu. Nah, sekarang kita akan mencari akar dari 5184. Ya, sama seperti yang tadi. Kalian tulis dulu deh biar gampang ya. 5184. Nah, kita cari bagian bilangan yang akhirannya 4. Nah, yaitu ada 4 dan akhirannya 4. Mana lagi ya? 64. Nah, di mana 4 adalah kuadrat dari 2 dan 64 adalah kuadrat dari 8. Kita tulis 8. Nah, kemudian coret 2 angka dari belakang. Sisa 51. Manakah di antara bilangan berikut yang mendekati 51? Jawabannya adalah 49. 49 adalah kuadrat dari 7. Nah, 7. Jadi ada 2 kemungkinan jawaban, bisa 72, bisa 78. Nah, caranya mencari kita sama seperti tadi, kita uji dia. Misalkan Pak Guru ngambil 72. 72 dikali 72. Nah, kali 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 2 kali 7 hasilnya adalah 14. Tulis 1, simpan 4. Kemudian 7 dikali 2
14, tulis 4, simpan 1, tulis 7 kali 7, 49, tambah 1, 50. Nah, kita jumlahkan 4 tambah 4, 8, kemudian 1 tambah 0, 1, 5 turunkan. Ya, jadi jawabannya 5184. Nah, berarti 72 adalah akar dari 5184. Kita tulis di sini. 72. Sekarang untuk yang berikutnya, yang terakhir, kita cari akar dari 144. Nah, caranya hampir sama ya. Pak Guru hapus dulu. Kita tulis akar 144. Nah, sama seperti tadi, kita cari yang paling belakang ini, 4. Yang menghasilkan 4 adalah 2 dan 8. Ya, saya kayak tadi ya, 2 dan 8. Kemudian, coret 2 angka dari belakang. Yang menghasilkan 1 itu adalah ini, antara 1 ya. Kemudian adalah kuadrat dari 1. Jadi tulis 1. Nah, kita coba dulu 12 deh. 12 dikali 12 kali 2 kali 2 4, 2 kali 1 3, kok 3? 2 ya. 2 kali 1 2, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. Tambah, hasilnya adalah 4 1 144. Nah, jadi akar kuadrat dari 144 adalah 12. Nanti kita tinggal tulis di bawahnya, yaitu 12. Nah, sekarang ketika ketemu dengan hitung campuran seperti ini, maka kita kerjakan dulu bagian pembagian dulu. Jangan kurangi dulu ya, tapi pembagian terlebih dahulu. Kita tulis sama dengan 96 dikurangi 72 dibagi 12 berapa? 72 dibagi 12 itu hasilnya adalah 6. Maka 90 dikurangi 6 jawabannya 96 dikurangi 6 jawabannya adalah 90. Nah, ada nggak jawabannya? Kita lihat. Nah, jadi jawabannya adalah yang nomor D. Itu dia ya jawabannya. Pintar. Sekarang Pak Guru akan lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, untuk soal yang nomor 6 kita diminta untuk menentukan KPK dari 39, 63, 84. Jika anak-anak mencari KPK, Pak Guru sarankan anak-anak menggunakan cara tabel. Ya, seperti ini. Jadi tulis 39, 63, 84. Nah, kemudian buatlah tabel seperti ini. Ya. Oke, nah pertama kita coba dalam semua bilangan ini kita coba bagi 2 dulu. 39 bisa nggak dia bagi 2? Nggak bisa, berarti tulis 39. 63 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa, berarti tulis 63. 84 bisa nggak dibagi 2? Bisa, tulis 42 hasilnya ya. Kemudian dibagi 2 lagi. Ini tetap 39, ini 63. 42 dibagi 2 itu hasilnya adalah 21. Nah, sampai sini udah nggak bisa lagi ya dibagi 2. Sekarang kita coba dibagi 3. 39 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Jawabannya adalah 13. Kemudian 63 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Jawabannya adalah 21. Kemudian 21 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Jawabannya adalah 7. Nah, lingkari karena ketiganya bisa dibagi. Berikutnya, masih kita bagi 3 dulu. Kita bagi 3. 13 dibagi 3 bisa enggak? Nggak bisa, tulis 13. 21 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa. Bisa ya, jawabannya 7. 7 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa, berarti tetap 7. Nah, sampai sini udah nggak bisa dibagi 7. Kita bagi 3, kita langsung bagi 7. Nah, dibagi 7 ya. 13 dibagi 7 hasilnya nggak bisa ya. 13 tulis. Kemudian 7 kali bagi 7 hasilnya 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Kemudian 13. Tinggal 13 berarti kita tulis 13 aja. 13 dibagi 13 hasilnya 1. Ini menjadi tetap 1. Kalau semuanya sudah 1,
berarti sudah selesai. Nah, untuk mencari KPK, kalian kalikan semua bilangan yang ada di sini. Nah, berarti 2 pangkat 2-nya ada berapa ya? Ada 2. Dikalikan dengan 3-nya ada berapa ya? 3 pangkat 2. Dikalikan dengan 7. Dikalikan dengan 13. Nah, jadi ini KPK-nya. Kita lihat. Ada enggak? 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 7, 13. Berarti jawabannya adalah yang nomor A. Nah, seperti ini. Berikutnya kita ke soal yang nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, kalian diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, coba kita lihat. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah, oke, kita tulis saja dulu sebarang ya. Misalkan Pak Guru nulisnya 1/3/8 dulu. Nanti kita urutkan ya. 1/3/8, 133%, 4/3, 1333/1000, dan yang terakhir 1,3. Nah, gimana ya cara kita menyelesaikan soal seperti ini? Nah, sarannya Pak Guru itu adalah kita merubah masing-masing pecahannya ini itu menjadi bentuk desimal. Nah, apa itu bentuk desimal? Bentuk desimal itu seperti ini ya, 1,3. Nah, kayak gitu. Nah, kalian masih ingat nggak cara mengubah pecahan menjadi desimal? Persen ke desimal, kemudian pecahan ke bentuk desimal. Masih bisa nggak? Nah, kalau belum, sekarang kita pelajari satu-satu. Pertama, kita akan merubah pecahan campuran ini menjadi desimal. Nah, caranya adalah Pak Guru tulis ya. Di sini deh. 1/3/8. Nah, pertama kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. 8 dikali 1 itu hasilnya 8. 8 tambah 3 hasilnya adalah 12. 12/8. Nah, 12/8. Sampai di sini kita rubah ke dalam bentuk desimal. Caranya gimana Pak Guru? Caranya pakai pembagian susun boleh. Yaitu 12 dibagi 8. Nah, 1 dibagi 8 bisa enggak? Enggak bisa ya. 12 langsung ya. 12 dibagi 8 bisa enggak? Jawabannya adalah 1 yang mendekati. Berarti 8 dikurangi 12 dikurangi 8 hasilnya adalah 12 kurangi 8 hasilnya adalah 4. Nah, sampai sini 4 dibagi 8 bisa apa enggak? Kalau enggak bisa, 0 juga enggak bisa, kita pakai koma ya, koma. Berarti di sini tambahin 0. 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. 5 dikali 8 40. Kurang hasilnya adalah 0. Berarti 12/8 itu bentuk desimalnya adalah 1,5. Nah, kita tulis di sini deh, 1,5. Berikutnya untuk 133%. Nah, 133% itu bentuk desimalnya, cara mencari adalah kita rubah ke pecahan biasa, yaitu 1/33/100. Terus, lihat di bawahnya itu ada angka 100 dan nolnya itu ada 2. Berarti bentuk desimalnya kalian tinggal tulis 133. Ada berapa angka? Ada berapa nol diambil pada angka 100? 2. Berarti hitung 2 angka dari belakang, tulis koma. Nah, jadi bentuk desimalnya adalah 1,33. Nah, tulis ya 1,33. Terus 4/3. Kalau 4/3 caranya hampir sama seperti yang ini ya. Nah, Pak Guru tulis di sini deh. Kita pakai pembagian susun saja. 4/3 sama dengan 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 yang mendekati berapa? 1. 1 dibagi 3, 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Dikurang 4 kurangi 3 hasilnya 1. 1
dibagi 3 berapa ya mendekati? Nggak bisa. Kita tulis koma, ditambahkan 0. 10 bagi 3 yang mendekati adalah 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Dikurangi hasilnya 1. Wah, terus menerus 1 ini hasilnya ya. Berarti kita tulis 3. Nah, kayak gitu aja tulis. Berarti titik koma 4/3 itu bentuk desimalnya adalah 1,333. Nah, sekarang yang ini. Nah, untuk 1333/1000. Nah, lihat nolnya ada berapa? Ada 3. Berarti tinggal tulis 1333. Hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Berarti koma. Kemudian titik koma. Nah, titik koma 1,3. Ini udah bentuk desimal ya, 1,3. Wah, sekarang gimana nih Pak Guru cara mengurutkannya? Nah, supaya kalian tidak bingung, kita samakan bentuk desimalnya. Kita samakan angkanya, jumlah angka di belakang komanya kita samakan. Nah, untuk yang kita rubah menjadi 4 angka di belakang koma. Untuk 1,5 kita rubah menjadi 1,5 biar jadi 4 angka, tinggal tambahin 0 lagi 3, 1, 2, 3. Nah, boleh ya seperti itu. Terus yang ini 1,33 berarti 1,33. Tinggal tambahin 0 lagi 2 ya biar jadi 4 angka di belakang koma. Kemudian untuk 4/3. Nah, 4/3 ini kan hasilnya adalah terus 3, 3, 3 dan seterusnya. Berarti kita tambahin dia 3. 1,333. Titik koma. Nah, kalau ini 1,33 yang ini tinggal tambahin 0 lagi 1. 1,3330. Titik koma. 1,3. Nah, yang ini ditambahin 0 lagi 3. 1,31000. Nah, dari sini kalian bisa mengurutkan dari yang diminta soal itu, urutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, mana yang terbesar ya? Yang paling besar itu adalah 1,5000. 1,5000 itu bentuk awalnya adalah 1/3/8. Itu yang paling besar. Kemudian urutan yang besar berikutnya yang mana? Urutan besar yang berikutnya itu adalah yang ini, 4/3 ya, karena nilainya 1,3333 dan seterusnya. Berarti yang paling besar itu selanjutnya adalah 4/3. Terus untuk yang berikutnya setelah 1,3333 berarti urutannya adalah yang ini sekarang 1,3330. Berarti bentuk pecahannya 1333/1000. Titik koma. Kemudian berikutnya, setelah ini mana lagi yang terbesar? Yang terbesar itu adalah yang ini, 1,3300, yaitu bentuk awalnya adalah 1,33%. Kemudian yang terakhir itu yang paling kecil adalah 1,3. Nah, coba kita cari jawabannya yang benar yang mana. Urutannya itu adalah 1/3/8. Oke, semuanya. Kemudian 4/3. Nah, ini dia. 1/33, 1/3%. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah yang bagian C. Nah, itu soal yang nomor 7. Berikutnya soal yang nomor 8. Nah, untuk soal yang nomor 8 di sini anak-anak diminta untuk menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian pecahan. Nah, Pak Guru tulis dulu soalnya. 4/5 dikali 21/4 dibagi 1/11/25. Nah, untuk memudahkan prosesnya, anak-anak silakan merubah ke dalam pecahan biasa. Caranya adalah, nah ya ini udah menjadi bentuk pecahan biasa ya, yaitu 4/5 dikali 4 dikali 2 8. 8 dikali 8 ditambah 1 hasilnya adalah 9. Berarti 9/4 dibagi, nah yang ini sekarang
25 dikali 1, berarti ini kali ya, ingat kali. 25 kali 1 adalah 25. 25 ditambah 11, itu hasilnya adalah 36 per 25. Nah, sampai di sini kita akan mengalihkan. Nah, kita kerjakan dulu ya. Caranya Pak Guru akan ajarin yang namanya coret-mencoret sekarang ya. Oke, pertama kita kerjakan yang ini dulu deh, biar nggak bingung. Nah, 4/5 dikali 9/4. Nah, karena ini posisinya sebagai pembilang, yang ini sebagai penyebut. Seandainya kalau ada pembilang atau penyebut yang sama, itu boleh dicoret. Atau yang bisa disederhanakan, boleh dicoret. Ini sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, jawabannya 1. 4 dibagi 4, jawabannya 1. Nah, sekarang tinggal dikalikan. 1 dikali 9, jawabannya 9. 5 dikali 1, jawabannya 5. Dibagi 36 per 25. Dalam operasi pecahan, kalau pembagian, kita rubah dia menjadi perkalian. Nah, ketika dirubah, maka pecahannya ini kita balik. Jadinya 25 per 36. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai di sini seperti yang Pak Guru bilang, mana yang bisa disederhanakan itu boleh dicoret. Nah, 5 dan 25 kita bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Kemudian 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Kemudian 9 dan 36 itu bisa dicoret. Hasilnya adalah sama-sama dibagi 9. 36 dibagi 9 hasilnya adalah 4. 9 dibagi 9 hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya itu adalah 5 kali 1, 5. 4 dikali 1, 4. Jadi jawabannya adalah 5/4. Coba kita lihat yang nomor 8. Oh, diminta ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti kita rubah ke pecahan campuran. Caranya gimana Pak Guru? Caranya pakai pembagian susun. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 berapa? 1. 1 kali 4, 4. Dikurang. 5 dikurangi 4, 1. Nah, sampai di sini selesai. Kan tidak bisa nih, 1 dibagi 4 tidak bisa. Berarti cara membuat pecahan campurannya. Nah, hasilnya di sini kita tulis di depan. Kemudian pembaginya kita tulis di bawah. Sisanya kita tulis di atas. Nah, jadi jawabannya adalah 1/4. Ada enggak 1/4? Oh, ada. Jawabannya adalah D. Nah, jadi jawaban hasil soal nomor 8 itu adalah 1/4 yang nomor D. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini coba kita baca dulu ya. Bakso dalam kulkas bersuhu 8 derajat Celcius di bawah 0. Setelah dimasak dalam air mendidih selama 45 menit, suhu bakso tersebut naik 95 derajat Celcius. Saat dihidangkan, suhu bakso turun 27 derajat Celcius. Selisih suhu bakso saat dalam kulkas dan saat dihidangkan adalah berapa? Nah, ini merupakan soal bilangan bulat ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita perhatikan apa yang diketahui soal cerita. Nah, dalam mengerjakan soal cerita, kalian harus menulis apa-apa saja yang diketahui di soal. Nah, jadi apa ya yang diketahui soal? Diketahui bahwa suhu dalam kulkas bersuhu 8 derajat Celcius di bawah 0. Kalau di bawah 0 berarti dia negatif. Berarti suhu bakso yang pertama itu adalah negatif 8 derajat Celcius. Kenapa negatif? Karena di bawah 0. Setelah dimasak dalam air mendidih selama 45 menit, suhu bakso tersebut naik 95 derajat. Nah, naik 95 derajat. Berarti kalau naik berarti ditambah setelah
45 menit naik 95 derajat Celcius. Kemudian saat dihidangkan turun 27 derajat. Tulis. Saat dihidangkan turun 27 derajat Celcius. Selisih suhu bakso saat dalam kulkas dan saat dihidangkan. Nah, berarti yang ditanyakan adalah selisih suhu awal dan akhir. Nah, itu ya maksudnya. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Nah, mula-mula suhu baksonya itu adalah negatif 8 derajat Celcius. Kemudian setelah 45 menit dimasak, dia naik. Nah, kata kuncinya itu adalah naik. Kalau naik berarti ditambah 95 derajat Celcius. Kemudian saat dihidangkan turun 27 derajat Celcius. Turun berarti kurang 27 derajat Celcius. Nah, kita ketemu lagi yang namanya bilangan bulat. Seperti ini. Jadi yang kita cari adalah hasil dari operasi bilangan bulat yang ini. Sama seperti yang tadi, ingat kalau min itu artinya adalah hutang. Kalau plus itu artinya membayar ya. Sekarang, seandainya kalian punya hutang 8. Kalian bayar dengan uang 95.000. Dapat kembalian apa masih hutang? Tentu kalian dapat kembalian. Kembaliannya itu adalah sebesar 87. Nah, 87 derajat Celcius. Kemudian kalian belanja ya. Hutang lagi 27. Kalian punya uang 87 derajat Celcius. Kemudian ngutang lagi 27 derajat. Nah, berapakah sisa uang kalian? Nah, sisa uangnya berarti 87 dikurangi 27. Hasilnya adalah 60 derajat Celcius. Nah, seperti itu dia caranya. Jadi, selisih suhunya itu adalah 60 derajat Celcius. Ada enggak? Oh, ada. Yang nomor B. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Berikutnya yang nomor 10. Pak Bondan memelihara kambing 24 ekor dan ayam 32 ekor, lebih banyak dari kambing. Perbandingan kambing dengan ayam yang dipelihara Pak Bondan adalah Oke. Seperti soal yang tadi, kalau nomor 10, kalau ketemu soal cerita, supaya kalian tidak salah, buat apa yang diketahui soal. Pertama, Pak Bondan itu memelihara kambingnya itu sebanyak 24 ekor. Kemudian, ayam 32 ekor lebih banyak dari kambing. Berarti kalau ayam itu jumlahnya 32 ekor lebih banyak berarti ditambah jumlah kambing yaitu 24 ekor. Nah, berarti berapa ya jumlah ayamnya? 32 ditambah 24 hasilnya adalah 56 ekor. Nah, jadi jumlah ayamnya seperti itu. Pertanyaannya, perbandingan kambing dengan ayam peliharaan Pak Bondan. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah kalian diminta untuk mencari perbandingan antara kambing berbanding dengan ayam. Nah, caranya gimana Pak Guru? Nah, jadi jawab seperti ini. Jumlah kambing itu adalah 24 berbanding jumlah ayam itu adalah 56. Nah, sampai di sini keduanya supaya gampang. Nah, keduanya coba kita sederhanakan dulu. 24 dan 56 ini sama-sama bisa dibagi berapa ya? Coba kita sama-sama bagi 4 dulu deh, bagi 4. Nah, kita sama-sama bagi 4. 24 dibagi 4. Itu jawabannya berapa ya?
24 dibagi 4 adalah 6. Berbanding 56 dibagi 4 berapa? 56 dibagi 4 itu hasilnya adalah, ayo berapa? Nah, 1 depannya. 14 ya. Nah, sampai di sini masih bisa nggak disederhanakan? Oh, masih. Coba kita bagi 2 lagi ya, bagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Berbanding 14 dibagi 2, 7. Nah, bagi 7 nih ya. Jadi, bisa nggak dibagi lagi? Kalau nggak bisa, berarti inilah jawabannya. Jadi, perbandingan antara kambing dan ayam itu adalah 3 berbanding 7. Ada nggak ya jawabannya? 3 berbanding 7. Oh, jawabannya adalah yang nomor B. Nah, sampai di sini dulu ya. Pak Guru akan membahas soal-soalnya. Nah, jika memang perlu, kalian boleh catat caranya, kemudian pelajari. Nah, untuk latihan, silahkan anak-anak menjawab soal yang Pak Guru berikan pada grup WhatsApp ya. Terima kasih sudah mengikuti. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mendapat ilmu pengetahuan yang baru dan bermanfaat di kemudian hari. Sukses terus, semangat belajar supaya kalian bisa meraih juara pada Olimpiade kali ini. Pak Guru tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.